Halo, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala. Bersama saya Pendeta Imam Frontantina Simamora. Mari kita berdoa. Tuhan, urapilah pemenungan kami saat ini, sehingga kami boleh dibaharui untuk melakukan kehidupan kami lebih baik lagi sebagai persembahan yang hidup. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Amin. Ulangan 16 ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, seorang petani peternak selalu menantikan musim ini, yaitu musim hujan dan musim panen. Musim hujan menjadi petanda untuk menanam, dan musim panen dianggap sebagai penutupan yang menentukan jerih payah dan juga kerja keras selama mengelola tanah, menanam dan memelihara tanaman atau hewan-hewan. Jadi musim panen adalah waktunya untuk merayakan keberhasilan dan juga menentukan hasil akhir seperti apa. Jadi musim panen adalah musim yang dinantikan tetapi juga menegangkan. Sisi yang lain ketika musim panen, khususnya sesuai dengan pembacaan kita di firman Tuhan, mau menunjukkan juga bagaimana pemeliharaan Tuhan berkuasa atas pengelolaan tanah melalui tumbuhan dan hewan-hewan yang dipercayakan oleh petani atau peternak. Dan itu artinya di musim panen akan ada perayaan akan keberhasilan, akan jerih payah. Perayaan juga akan pemeliharaan Tuhan atas hasil usaha yang dilakukan. Pengelolaan yang dimana ada waktu, tenaga, dan jerih payah yang luar biasa. Dan di balik itu terutama adalah harapan akan hasil yang memadai dan tidak gagal. Karena misalnya menjadi seorang petani ada banyak tantangan yang harus dilalui. Hama, tumbuh-tumbuhan, bahkan juga musim yang seringkali berganti-ganti. Semuanya bisa membuat gagal panen. Karena itu masalah panen adalah masa akan kepercayaan kuasa Tuhan yang memelihara. Seorang petani bukan hanya menjadi cakap untuk memelihara, tetapi cakap juga untuk berusaha dan berharap akan kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Setiap jengkal tanah menjadi doa dan harapan. Setiap sentuhan akan tubuh, kaki, dan tangan, cangkul, pupuk, dan bibit yang bersentuhan dengan tanah dan tumbuh-tumbuhan ada doa di dalamnya. Agar setiap yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Karena itu, pemeliharaan akan kuasa Tuhan menjadi hal yang mendasar yang menentukan hasil panen pada akhirnya. Hingga musim panen, musim untuk melihat tumbuhan atau hewan tersemai dengan sangat baik. Musim untuk melihat usaha yang dilakukan tidak sia-sia. Musim melihat akan kegembiraan dan sukacita akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Biasanya di musim panen orang bersuka cita, tapi di musim panen orang juga memanen untuk diberikan persembahan bagi Allah, bagi tanah, karena hasil panen yang diambil tidak semuanya ada bagian yang akan disisakan untuk masyarakat sekitar, tetapi juga ada bagian untuk tanah, yaitu kalau hasil buah atau tanaman itu belum waktunya dipanen semua, maka dibiarkan akan sampai masak pada waktunya dan siapapun boleh mengambil atau akan dikembalikan kepada tanah kembali. Bagaimana dengan kita? Di zaman sekarang mungkin kita bukan jadi petani atau peternak, kita bekerja di kantor, kita bekerja di warung, kita bekerja di toko, kita bekerja di usaha kita sendiri, atau kita menjadi karyawan bagi orang lain. Bahkan bisa jadi kita punya usaha sendiri. Bukankah itu juga adalah bagian atas pemeliharaan Tuhan? Di
Di dalamnya ada pemeliharaan akan anugerah Tuhan. Di dalamnya ada kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita kelola. Di dalamnya bukan persoalan mencari uang untuk pendapatan kita, tetapi di dalamnya juga kita harus punya doa dan terlebih lagi ucapan syukur. Penghasilan yang Tuhan berikan bisa berupa tanaman, hewan, atau materi uang, di mana adalah hasil panen kita yang harus kita persembahkan bagi Tuhan sebagai ucapan syukur. Inilah panen kita, inilah hasil usaha atas pemeliharaan Tuhan, dan inilah ucapan syukur kita atas kuasa Tuhan yang memberkati kita, sehingga usaha kita tidak menjadi sia-sia dan gagal. Namun kalau usaha kita gagal, jangan menyerah, karena di balik itu ada hal yang harus kita perbaiki untuk lebih lagi. Jangan-jangan doa kita atau usaha kita atau iman kita kepada Tuhan atau keahlian kita yang harus kita perbaiki. Apapun itu, selalu ada hasil panen untuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan. Sudahkah kita persiapkan hasil panen kita bagi Tuhan? Musim panen kita adalah di saat Pentakosta, minggu ke-7. Seperti umat Tuhan, bangsa Israel, dan juga orang-orang Yahudi memberikan persembahan hasil panen pada minggu ke-7 mereka untuk persembahkan ke sinagoga sebagai ucapan syukur akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Di masa-masa ini, saat minggu depan di Pentakosta, kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan hasil panen kita, hasil panen akan pemeliharaan Tuhan. Di minggu ke-7 kita mengingat akan seluruh pemeliharaan Tuhan dalam setahun hidup kita. Mari persiapkanlah dan bawalah hasil panen kita menjadi persembahan bagi Tuhan. Ucapan syukur akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, begitu banyak pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Seringkali kami menjadi gagal untuk melihat berkat Tuhan melalui pekerjaan dan juga hasil bulanan kami, upah kami dalam bekerja, bahkan usaha kami. Tuhan, berikanlah kami yang hati yang mudah melihat segala kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan, sehingga kami juga dengan mudah memberikan persembahan kami bagi pemeliharaan kehidupan gerejamu, bahkan juga ucapan syukur kami atas semua berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dan mengingat mereka yang Tuhan berkati dalam perjalanan hidup mereka Tuhan setahun pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi kehidupan buat Ibu Yeni Aulia, buat Ibu Penatua Badriani Sayan, untuk Saudari Gretel Pasaribu, untuk Reo Kalsar. Kami berdoa untuk Bapak Brusel Sianipar, Ibu Sutiem, Ibu Eli Christine Widiawati Ambara. Kami berdoa untuk Ibu Saudara Yohana Hartini, Ibu Samaria Barus. Kami berdoa Bapak Joni Tamba. Kami berdoa untuk Krista Stefani. Keberkati penyertaan Tuhan. Kami yakin dalam hari-hari akan datang Tuhan menyertai mereka dengan hikmat kasih Tuhan. Berkati Tuhan untuk mereka yang sakit, Ibu Tris. Kami berdoa untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Ibu Nani Pangestu, Ibu Heni Cahya, Ibu Sylvia Intan, untuk Opa Effendi, Oma Budi, Oma Opa yang usia indah. Kami juga berdoa untuk Bapak Yanto, Bapak Hendra, Saudara Olivia, Bapak Tony Talar, dan juga saudara-saudari kami yang sakit atau berusia indah. Tuhan, kami juga berdoa untuk GKI Delima, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan juga dekapan kasih Tuhan, agar gerejamu ini boleh menjadi berkat dan melakukan yang baik, benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kesalahan kami dan dosa-dosa kami yang kami lakukan tidak pantas di hadapan Tuhan, sudah sesuai dengan kebenaran Tuhan, menyakiti orang lain, bahkan juga kami sedikit bersyukur kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, bersama doa Bapa kami haturkan doa ini. Bapa kami yang
sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.